Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya, tolong dibantu like dan juga tolong dibantu komen. Dan gua mau ngasih tahu kalau gua asik kredit laptop. Waduh. Dan semoga aja bisa upload lebih sering karena udah beli laptop. Waduh. Walaupun ya memang masih kredit. Aduh. 1 tahun. Waduh. 700.000. Tolong ya dibantu-bantu komen dan juga like. Kalau ada rezeki mau ngasih di deskripsi boleh aja. Bantu-bantu nyicil laptop. Waduh, jadi malu. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dan juga kelompoknya yaitu Xiaoli dan juga Xiaohong datang ke tempat ini untuk dapat memberikan sedikit kerusuhan hingga membuat di sini pimpinan dari kuil gantung dia pun datang secara pribadi untuk dapat menghentikan Jun. Dan di sini orang tua ini dia pun bertanya apa yang diinginkan oleh Jun membuat kerusuhan di tempat ini. Bahkan saat ini dia bersikap untuk lebih tenang dan juga kalem. Dan dia juga bertanya ada masalah apa. Dan jika memang ada sebuah masalah tolong bicarakan baik-baik. Dan dia akan memberikan sebuah penjelasan dan juga bersikap adil. Ucap dari si botak. Tapi tentunya hal itu membuat Jun dia tidak suka dengan si botak ini yang sungguh amat munafik. Dan itu membuat Jun dia berujar, teruslah kau berpura-pura dan teruslah kau berakting botak. Ucap dari Jun. Tapi tentunya apa yang diucapkan oleh Jun yang tidak mengindahkan dirinya membuat si botak dia pun kesal. Tapi lagi-lagi dia masih mencoba untuk dapat bersikap kalem, dimana dia mengatakan Tuan, sepertinya ada sebuah kesalahpahaman tentang kuil gantungku. Namun segala sesuatu di dunia ini pasti ada sumber masalahnya. Ada sebab, ada akibat. Dan jadi ayo kita berpikir jernih, menggunakan akal dan juga pikiran untuk dapat menyelesaikan sebuah kesalahpahaman. Ucap dari si botak yang mencoba untuk dapat bersikap sok tenang dan juga sok kalem. Namun di sini si botak dia juga meminta sebuah penjelasan kepada Jun yang masuk akal. Kenapa Jun membuat sebuah kerusuhan ke dalam kuil gantung miliknya. Dan dia meminta kepada Jun untuk menjelaskannya pula. Mendengar itu semua membuat Jun dia pun bertanya, kau ingin sebuah penjelasan? Baiklah, aku akan memberikan sebuah penjelasan yang akan membuka pikiranmu. Ucap dari Jun yang kini dia meminta kepada Xiaoli untuk menunjukkan buktinya, melihatkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan sini Xiaoli sesuai dengan perintah dari Jun dia pun menunjukkan, memproyeksikan apa yang telah terjadi sebelumnya, di mana saat itu tetua dari kuil gantung dia sempat berselisih dengan Jun KW. Tentunya melihat ini semua membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka tidak menyangka kalau ternyata tetua mereka sempat berselisih dengan Jun. Namun untuk kepala ataupun si botak kepala di sini dia pun berpikir nggak menyangka kalau ternyata salah satu tetuanya anak buahnya berselisih dengan Jun. Dan anak buahnya juga udah nggak ada lagi dan dia menyadari ini semua. Tapi untuk para botak-botak yang lainnya mereka berpikir kalau sepertinya tetua mereka telah berhasil menyingkirkan iblis Jun. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa karena salah satu tetua mereka berhasil menyingkirkan iblis yang sangat amat jahat. Dan apa yang diucapkan oleh botak-botak itu juga diamini oleh mereka yang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Iblis Yi Junlin dia sangat kejam. Meskipun tetua sempat turun tangan, tentunya dia akan dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Ucap dari mereka yang berpikir kalau Jun udah dikalahkan. Tapi di sini mereka yang hanya melihat penggalan video di awal membuat mereka berpikir kalau mereka semua ini benar, sedangkan Yi Junlin adalah iblis. Dan hal senada juga diucapkan oleh orang tua ini, si botak kepala. Dan dia mengatakan kalau sebelumnya ternyata tetua mereka telah berhasil menyingkirkan seorang iblis yang sangat amat jahat. Bahkan dia harus kehilangan segalanya termasuk nyawanya sendiri. Ucap dari orang tua ini. Namun ketika video ini terus berputar hingga ke bagian tengah, membuat mereka pun baru sadar kalau ada yang tidak beres. Karena ternyata tetua mereka menyingkirkan orang-orang yang ada di sekitaran tempat itu, menyingkirkan semua aliansinya sendiri, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Bahkan saat itu Yi Junlin mencoba untuk dapat melindungi orang-orang itu walaupun itu cuma Jun KW. Tapi tentunya apa yang dilakukan oleh
tetua botak tentunya menarik perhatian bagi mereka semua. Mereka semua pun bingung kenapa. Kok seperti ini? Kenapa tetua ini malah menyingkirkan aliansinya sendiri? Pikir dari mereka semua yang bingung. Tapi untuk orang tua ini, si botak kepala, dia pun tahu kalau ini semua adalah hal yang tidak beres. Dan dia nggak menyangka kalau ternyata bawahannya melakukan sikap blunder ini sampai terlihat dan direkam. Dan tentunya ini akan sangat amat merusak reputasi dari kuil gantung. Apalagi saat ini dia nggak menyangka kalau ternyata dia melihat kalau ternyata saat ini sosok yang ada di depannya sempat berselisih dengan tetuanya. Dan ternyata tetuanya dapat dikalahkan dengan cukup mudah hanya dalam satu gerakan oleh sosok yang ada di depannya. Dan ternyata yang ada di depannya adalah Yi Junlin yang asli. Namun melihat hasil rekaman itu semua tentunya menarik perhatian bagi semua pihak. Mereka semua nggak menyangka kalau ternyata tetua dari kuil gantung bersikap jahat seperti ini kepada aliansinya sendiri. Bahkan saat ini iblis yang disebut sebagai Yi Junlin justru malah melindungi aliansi mereka. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka mulai menyanjung Yi Junlin tidak sesuai dengan rumor yang ada di luar sana. Dan untuk Jun, dia tidak membantah itu semua. Dia pun membiarkan mereka semua berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun melihat aksi yang telah dilakukan oleh Jun di dalam visualisasi video sebelumnya membuat mereka juga menyadari kalau ada yang tidak beres nantinya. Tentunya ini akan menjadi sebuah eskalasi yang sangat amat berbahaya hingga membuat pangeran ini dia meminta kepada putri adiknya untuk bersembunyi di belakang tubuhnya. Karena dia berpikir kalau sepertinya ada sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan ternyata itu benar. Karena saat ini botak kepala si botak ini maksudnya, waduh, di sini dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya karena akan merusak reputasi yang dimiliki oleh kuil gantung. Dan itu membuat dirinya harus menaikkan reputasinya lagi, apalagi saat ini disaksikan oleh banyak pihak yang ada di tempat ini. Hingga membuat si botak dia memutar otaknya dan dia mengatakan sebaliknya, mengatakan hal-hal yang sebaliknya, di mana dia mengatakan, Yi Junlin, kau benar-benar tercela karena kau telah merusak pesta kami, kau menjebak tetua kami, dan kau ingin menghancurkan reputasi yang dimiliki oleh kuil kami, ucap dari si botak. Dan di sini si botak juga menyalahkan kalau semua yang telah dilakukan oleh Yi Junlin adalah sebuah rekayasa yang membuat Jun dia pun tersenyum dan dia melemparkan sesuatu sebagai bukti tambahan. Kau rasa itu belum cukup kah? Ucap dari Jun sembari melemparkan sesuatu. Yang dia lempar ternyata adalah kelapa dari serigala abu-abu yang sebelumnya. Di mana Jun dia pun mengatakan, "Hei botak, kau lihat, aku menemukan sesuatu. Aku menemukan peliharaanmu di kaki gunung. Dan kenapa kau tidak mengucapkan terima kasih kepada diriku setelah aku membawakan peliharaanmu kembali?" Ucap dari Jun. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi si botak ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata salah satu bawahannya telah dikalahkan oleh Jun lagi. Dan dia juga mencoba untuk dapat bersikap kalem, di mana dia mengatakan, "Yi Junlin, kau berhentilah kau berbicara omong kosong. Aku tidak ada hubungannya dengan makhluk ini." Ucap dari si biksu ini yang mulai panas. Tapi di sini Jun lagi-lagi tidak menunjukkan sebuah visualisasi di mana aksi yang dilakukan oleh serigala abu-abu itu ketika dia menggunakan sebuah teknik yang diberikan oleh si biksu tua yang sebelumnya. Dan itu adalah sebuah teknik yang memang cukup sangat kuat hingga membuat mereka semua yang melihatnya sadar betul kalau itu adalah sebuah visualisasi dari Master Kuil. Hingga membuat mereka pun tidak menyangka kalau ternyata iblis itu berafiliasi dengan kuil gantung. Dan tentunya hal itu membuat mereka semua pun kaget ketika ternyata iblis itu berteman baik, beraliansi dengan kuil gantung. Hingga membuat salah satu dari mereka pun mulai mengakui kalau ini semua betul. Apa yang ada di depan sana adalah iblis abu-abu dan itu adalah peliharaan yang dimiliki oleh kuil gantung. Ucap dari salah seorang tetua yang tiba-tiba saja mengatakan seperti itu. Dimana orang tua ini dia mengatakan kalau dia sebelumnya pernah melihat kalau kuil gantung memiliki peliharaan serigala abu-abu. Ucap dari orang tua itu yang tentunya hal itu semakin membuat tempat ini semakin chaos, membuat para orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun berpikir kalau sepertinya kuil gantung benar-benar adalah tempat yang sangat amat kotor. Hingga membuat mereka semua tidak menyangka kalau ternyata kuil gantung adalah sekelompok dari orang-orang munafik yang jahat. Dan itu tentunya membuat mereka semua langsung jadi kacau. Mereka semua hilang kepercayaannya kepada kuil gantung. Dan untuk Jun, untuk dapat membuktikan ini semua, dia pun mengatakan semuanya. Jika kau masih ragu, maka
Pergilah ke tempat di mana lembar raja obat dibuka dan kau bisa melihat semua bukti-bukti yang ada di tempat itu. Apa yang telah terjadi di tempat ini, dan lihatlah, dia adalah pimpinan kuil gantung, pimpinan Buddha yang sangat amat layak dihormati oleh kalian. Ucap dari Jun. Sini Jun juga mengatakan kalau sosok yang ada di depannya ini, si botak ini adalah sosok iblis yang sangat amat jahat, dan dia adalah serigala berjubah biksu. Ucap dari Jun yang tentunya hal itu membuat mereka yang mendengarnya kini sangat amat kesal dengan biksu ini. Gak menyangka kalau ternyata kuil gantung ini benar-benar jahat dan tidak layak untuk dapat membawa nama Buddha. Ucap dari mereka semua yang mulai berspekulasi dan juga mulai menyudutkan kuil gantung, dan tentunya mendapatkan tekanan seperti ini, kehilangan kepercayaan membuat pimpinan dari kuil gantung dia pun benar-benar kesal, dan dia bahkan menghancurkan apa itu namanya? Tasbih. Waduh. Tasbih, ya, menghancurkan benda yang ada di bersama dengan dirinya, dan dia langsung melepaskan energi spiritual miliknya, dan dia langsung melepaskan shockwave-nya hingga membuat kini semua orang langsung tumbang. Orang-orang yang ada di sekitaran tempat ini langsung tumbang, tapi tidak dengan mereka yang ada bersama dengan Jun. Mereka semua dapat tertahan dengan bantuan dari Jun. Mereka semua dapat diselamatkan. Namun melihat itu semua, melihat kalau ternyata ada sebuah eskalasi yang sangat amat berbahaya, membuat mereka semua pun tahu kalau mereka nggak akan mungkin dapat bertahan, dan mereka semua pun langsung kabur. Tapi tentunya di sini biksu tua itu nggak akan mungkin membiarkan mereka pergi dari tempat ini, dan dia melepaskan sebuah penghalang yang sangat amat besar yang langsung melindungi, menutupi area gunung ini. Dan di sini biksu tua dia juga mengatakan kepada siapapun yang ada di tempat ini tidak ada satu orang pun yang dapat pergi. Dimana dia juga mengatakan dan dia mengucapkan kalau hari ini altar gunung gantung telah diserang oleh iblis Yi Junlin, dan aku bergabung dengan seluruh pengikutku untuk dapat menyingkirkan iblis itu. Namun sayangnya banyak sekali yang harus tumbang di pertikaian kali ini, dan itulah yang akan didengar oleh dunia luar. Ucap dari si biksu, dan tentunya apa yang diucapkan oleh si biksu tidak mungkin dapat diterima oleh mereka semua, dan mereka semua hanya bisa mengutuk kepada iblis itu. Tapi untuk Jun dasar seperti yang telah diduga, mereka semua berasal dari tempat yang sama, dan mereka memiliki sikap yang kurang lebih sama. Ucap dari Jun yang membandingkan biksu botak kepala ini dengan bawahannya yang sebelumnya. Namun melihat pimpinan mereka yang seperti ini, membuat di sini pangeran ini dia pun meminta pertanggungjawaban dari orang-orang ini untuk dapat melepaskan mereka. Tapi sayangnya mereka tidak. Pada biksu-biksu ini mereka tetap akan bersama dengan pimpinan mereka, walaupun mereka juga tahu kalau pimpinan mereka telah salah, dan itu tentunya membuat mereka semua harus berselisih dengan botak-botak itu. Tapi untuk Jun, alih-alih dia maju sendiri, dia nggak mau, dan dia malah mengutus Xiaohong untuk dapat menghadapi biksu botak itu. Nah, Xiaohong majulah dan hadapi dia. Ucap dari Jun yang membuat Xiaohong yakin langsung bersiap untuk dapat menghadapi biksu botak itu. Walaupun di dalam hati Xiaohong dia pun kesal dengan Jun. Kenapa harus Aing yang maju? Ucap dari Xiaohong yang kesal ketika dia disuruh oleh Jun untuk maju. Tapi karena memang di sini Jun telah meminta kepada Xiaohong untuk maju, membuat Xiaohong dia pun langsung melakukan sebuah inisiasi untuk dapat menghentikan si botak itu. Tapi tentunya menghadapi si botak itu tidak akan mudah, dan benar saja letupan energi pun terjadi di puncak gunung yang membuat mereka semua yang ada di luar sana dapat merasakan benturan energi yang sangat amat kuat itu, dan mereka juga sadar kalau ada sebuah perselisihan di puncak gunung. Namun ternyata berita tentang kerusuhan yang ada di puncak gunung kuil gantung telah menyebar dalam waktu singkat, dan berita itu telah sampai pula kepada pimpinan dari kaisar yang ada di wilayah timur. Dan di sini mendapatkan sebuah kabar kalau ternyata putranya dan juga putrinya ada di tempat itu, membuat kaisar dia pun memutuskan untuk mengirimkan satu garnison untuk dapat menyelamatkan pangeran dan juga tuan putri. Tapi ternyata di sini ada seseorang yang terlihat sangat amat mencurigakan. Dia membawa sebuah token kecil bersama dengan dirinya, dan pria ini terlihat sangat amat mencurigakan, walaupun nggak tahu dia akan melakukan apa. Sedangkan di puncak gunung sendiri saat ini untuk Xiao Li yang merasakan tekanan yang sangat amat kuat ketika dia melihat Xiaohong menghadapi si botak itu. Tapi untuk Xiaohong dia pun yakin kalau dia masih dapat menghadapi si botak itu, dan dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat menghadapinya. Walaupun saat ini dia juga tahu kalau saat ini ada sebuah penghalang yang dapat menahan tingkat kultivasi dari mereka. Tapi tentunya hal itu tidak akan mungkin berlaku
untuk diriku, ucap dari Xiao Hong yang membuat kini Xiao Hong dia langsung kembali melepaskan sebuah serangan yang dikonter lagi oleh si botak. Dan di sini terjadilah jual beli serangan di antara Xiao Hong dan juga si botak itu. Tapi untuk si botak, dia melepaskan sebuah teknik api yang lebih kuat dari apa yang dilepaskan oleh Xiao Hong hingga membuat Xiao Hong dia pun menyadari kalau sepertinya ada yang gak beres dengan si botak ini. Hingga membuat Xiao Hong dia pun menyadari kalau si botak ini pasti dia telah berafiliasi dengan iblis. Gila, kau botak gila, kau menggunakan api yang berasal dari Netherworld. Kau telah berafiliasi dengan iblis, ucap dari Xiao Hong. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh botak ini. Kau sungguh sangat sombong, kau adalah iblis jahat dan kau tidak mengenal Dharma. Dan ini adalah api Buddha yang akan menghancurkan rohmu, ucap dari si botak ini. Namun ternyata bukan cuma Xiao Hong aja yang akan melakukan sebuah aksi di sini. Ternyata di atas sana untuk Kunpeng dia pun datang dan dia akan menghancurkan penghalang yang ada di tempat ini pula. Namun melihat Kunpeng datang yang merupakan makhluk legendaris tentunya menarik perhatian bagi si botak ini. Dia nggak menyangka kalau ternyata muncul makhluk legendaris Kunpeng. Tapi dia juga bingung bagaimana mungkin apakah ini semua adalah hubungan dengan Jun, ucap dari si botak ini. Dan untuk Kunpeng dia pun melepaskan sebuah serangan untuk dapat menembus pertahanan yang dimiliki oleh si botak itu. Tapi sayangnya hal itu tidaklah cukup untuk dapat menembus barrier pertahanan itu yang membuat Xiaoxi dia pun memberikan sebuah semangat kepada Kunpeng untuk kembali terus melepaskan sebuah serangan yang jauh lebih kuat. Dan di sini Xiaoxi dia pun berteriak mencoba untuk dapat memberikan semangat kepada Kunpeng untuk kembali melepaskan serangan yang jauh lebih kuat untuk dapat menembus pertahanan itu. Tapi melihat pertahanannya yang kokoh membuat si botak ini dia pun yakin bahkan dengan kemampuan yang dimiliki Kunpeng gak cukup untuk dapat menghancurkan formasi pelindung tempat ini, ucap dari si botak yang membuat Xiao Hong Hah, iyakah manis? Ucap dari Xiao Hong. Karena di sini Xiao Hong dia pun tahu kalau saat ini Kunpeng gak akan mungkin dia sendiri. Dia dibantu oleh Xiaoxi dan juga si Jamur yang kini menyatukan kekuatan mereka. Dan dengan bantuan dari 3 kekuatan itu membuat kini pertahanan itu pun dapat retak dan juga dihancurkan oleh mereka bertiga. Dan benar saja, bar itu pun benar-benar dapat diruntuhkan. Yang membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan bagi mereka untuk dapat kabur. Tapi tentunya hal itu tidak akan mungkin dapat dibiarkan oleh si botak ini yang akan menghancurkan mereka semua. Dan apakah si botak ini berhasil menghancurkan orang-orang itu atau dia akan diselamatkan oleh Jun? Akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena memang udah sampai sini doang untuk part kali ini. Jangan bilang bang gantung bang, dari sananya gantung cuy. Gue yang bacain doang, bukan gue yang gambar. Cuman sampai sini doang partnya. Udah itu aja untuk part kali ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan yang ada rezeki dikit mau ngasih bantuin bayar bulanan laptop, waduh bisa banget ya di deskripsi. Kalau enggak apa-apa, tapi dibantu like dan juga komen aja. Oke, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.